Perkenalkan, nama saya Jocelyn Santoso, NIM saya 201111030. Saya dari kelas 20 PO1. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bu Isfadilah dan Bu Anis Fitriasari yang telah membimbing kami mahasiswa angkatan 2020 terkait dengan pengerjaan proposal dan skripsi ini. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal dari penelitian yang saya angkat, yaitu strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan spray pada UD Mitra Sejati Surabaya melalui analisis SWOT. Video ini ditujukan kepada Ibu Is dan juga Bu Anis. Masuk ke latar belakang. Industri home bidding mencakup berbagai produk yang menawarkan kenyamanan pada tempat tidur, mulai dari spray, bed cover, selimut, hingga bantal. Laporan dari Grandview Research menyatakan bahwa pandemi yang diikuti kebijakan WFH kemarin telah membuat banyak orang mengalihkan anggaran belanja mereka untuk membuat hunian makin nyaman ditinggali. Salah satunya dengan belanja produk home bidding. Fenomena tersebut mendorong pertumbuhan industri home bidding yang penjualannya meroket semenjak pandemi. Karena hal tersebut tak mengherankan jika penulis menjumpai banyak orang yang menjadikan spray sebagai produk dalam sebuah bisnis. Bisnis usaha spray di Surabaya berkembang cukup pesat. Banyaknya usaha sejenis tentunya membuat persaingan bisnis menjadi semakin kompetitif. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi pemasaran tersendiri agar dapat tetap menarik minat konsumen untuk membeli produk mereka. Bisnis usaha spray juga harus memperhatikan beberapa poin penting agar dapat berkembang dalam persaingan usaha yang semakin ketat ini. Saya akan memberikan alasan mengapa saya mengangkat topik ini sebagai penelitian. Yang pertama, karena strategi pemasaran yang tepat itu sangat penting dilakukan oleh pelaku usaha, pelaku bisnis, ataupun sebuah perusahaan besar sekalipun. Tanpa adanya strategi pemasaran yang tepat, maka bisnis tersebut sulit untuk berkembang. Terlebih lagi, resiko kalah bersaing dengan kompetitor pun akan besar terjadi gitu. Apalagi di zaman sekarang yang persaingannya semakin ketat. Dengan adanya strategi pemasaran yang optimal, tentu bisa meningkatkan penjualan produk itu secara otomatis. Jadi strategi pemasaran ini menjadi faktor penting dalam peningkatan penjualan sebuah produk. Pada UD Mitra Sejati Surabaya, strategi pemasaran yang dilakukan itu kurang mendorong peningkatan penjualan, karena untuk promosinya itu dilakukan mulut ke mulut, kurangnya tim pemasaran, dan juga kurangnya inovasi yang dihasilkan dalam produk-produknya. Yang alasan yang kedua, karena dari produk spray itu sendiri dari produk spray ini. Kembali lagi ke halaman pertama, di mana spray ini menjadi kebutuhan semua orang. Spray bisa menjadi produk yang potensi frekuensi peningkatan penjualannya tinggi, karena merupakan kebutuhan pokok dalam setiap rumah tangga. Didukung juga oleh laporan dari Grandview Research Study yang menyatakan hal ini gitu. Memang dari pandemi itu orang pada masa pandemi awal mungkin bisa menjadi tahun-tahun keemasan bagi industri home bidding, termasuk spray ini, karena peningkatan penjualan spraynya cukup signifikan gitu. Karena banyak orang yang memang menghabiskan aktivitas di dalam rumah kan, aktivitas dalam rumah, terus juga
akhirnya bisa mendorong orang-orang tersebut itu mendorong pertumbuhan industri home building yang penjualannya itu meroket semenjak pandemi. Dan pasca pandemi sekalipun spray memiliki peningkatan peminat secara otomatis. Karena dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini menjadikan masyarakat itu lebih was-was untuk menjaga kesehatan mereka agar tidak terkena kembali penyakit gitu, penyakit COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Caranya agar menjaga kesehatan itu gimana? Masyarakat lebih was-was ini gitu ya. Salah satunya kan dengan tidur gitu. Jadi orang yang tidur itu merupakan kebutuhan pokok gitu ya. Orang banyak menghabiskan waktu di rumah apalagi pandemi, istirahat. Jadi spray ini erat kaitannya juga dengan faktor yang mendukung orang tersebut itu untuk betah atau nyaman berada di atas tempat tidur. Untuk menentukan kualitas tidur juga salah satunya, meskipun tidak hanya spray aja, tapi misalkan faktor-faktor ya seperti faktor sarung bantalnya, faktor ranjang itu sendiri, tapi spray ini masuk ke dalam faktor itu, salah satu faktor yang mendukung orang bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Dari penjelasan berikut, seharusnya spray ini punya frekuensi penjualan yang tinggi juga, yang signifikan juga pada UD Mitra Sejati Surabaya. Kenyataannya untuk penjualan ini di UD Mitra Sejati Surabaya ini kadang naik, kadang turun gitu. Jadi tidak terlalu menunjukkan peningkatan yang bagaimana. Dan untuk strategi yang kurang gitu di sini, yaitu hanya mengandalkan mulut ke mulut saja. Lalu untuk pembahasan ya, bagaimana menentukan strategi pemasaran yang tepat pada sebuah bisnis itu perlu dilakukan yang namanya analisis SWOT. Seperti bagan berikut atau gambar berikut. Jadi analisis SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan dari eksternal maupun internal. Dengan cara seperti gambarnya ada kekuatan, ada kelemahan, peluang, ancaman. Jadi melakukan yang namanya analisis SWOT ini bagaimana kita mengumpulkan faktor-faktor dari kekuatan itu apa, faktor kelemahannya apa, peluang dan ancamannya itu apa. Penting gitu, karena analisis SWOT ini sangat-sangat dibutuhkan juga ya. Selain untuk strategi pemasarannya bagaimana, evaluasi ke depannya seperti apa gitu loh. Maka dari inilah saya tertarik untuk membuat penelitian ini, yaitu bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan spray pada UD Mitra Sejati Surabaya melalui analisis SWOT. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya akan membahas terkait dengan rumusan masalah gitu di penelitian ini. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan spray pada UD Mitra Sejati Surabaya setelah dilakukan analisis SWOT, dan apa saja sih nilai faktor atau berapa nilai faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap UD Mitra Sejati Surabaya. Lalu terkait dengan tujuan penelitian ya. Jadi tujuan penelitian ini adalah menentukan strategi pemasaran pada perusahaan yang didasarkan pada analisis SWOT. Tepatnya perusahaan tersebut adalah UD Mitra Sejati Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor eksternal sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran, dan mengetahui apa-apa saja yang menjadi faktor internal sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Untuk metode penelitian saya menggunakan metode kualitatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik sampling dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Hendra Leonar, pemilik UD Mitra Sejati, Ibu Mega sebagai kepala gudang, 9 karyawan, beberapa 1-2 informan
konsumen dari UD Mitra Sejati Surabaya. Dan untuk analisis penelitian, saya menggunakan analisis berdasarkan reduksi, sajian, dan sampai berupa penarikan kesimpulan. Dan untuk bagaimana caranya saya bisa analisis penelitian ini adalah isinya itu kurang lebih berupa data-data primer. Data primer saya olah dari lapangan itu, mulai dari wawancara, observasinya seperti apa, saya menganalisa dari aktivitasnya seperti apa, lalu saya olah kembali, mengkaji kembali bagaimana data sekundernya, yaitu data-data yang saya dapat dari jurnal-jurnal, teori-teori yang ada, data-data yang ada gitu di web atau di mana, sesuai dengan penelitian ini. Dan juga penarikan kesimpulan ini sampai akhirnya bisa ditarik kesimpulan apa sih yang menjadi strategi pemasaran yang bagus, yang tepat untuk meningkatkan penjualan pada spray UD Mitra Sejati Surabaya. Dan untuk penarikan kesimpulan ini berupa naratif ya, bersifat naratif atau deskriptif sesuai dengan metode penelitian yang ada, yaitu kualitatif. Next, saya akan membahas terkait dengan kerangka berpikir. Di sini kurang lebih ini kira-kira menjelaskan soal alur penelitian. Kerangka berpikir ini sesuai dengan gambar berikut. UD Mitra, jadi isinya adalah UD Mitra Sejati Surabaya sebagai objek dalam penelitian. Permasalahannya dalam merumuskan strategi pemasaran, lalu dilakukan analisis SWOT berupa mengkaji faktor internal eksternal perusahaan. Lalu kemudian didapatlah kekuatan dan juga kelemahan, peluang, ancaman apa pada perusahaan dengan mempresentasikan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman secara visual. Dan format ini disebut matriks SWOT. Diatur menjadi 4 kotak terpisah yang bertemu untuk membuat satu kotak yang lebih besar. Menurut David, matriks SWOT adalah sebuah pencocokan yang penting untuk membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi yang terdiri dari strategi SO, kekuatan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, strategi WO, kelemahan peluang, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Baru setelah itu menganalisa matriks SWOT. Jadi setelah analisis SWOT ini dilakukan yang namanya matriks SWOT tadi, yang isinya ada strategi SO, ST, WO. Lalu setelah menganalisa matriks SWOT, analisis SWOT, melakukan wawancara, observasi, dan lain-lain, barulah ditarik kesimpulan apa yang baru bisa disimpulkan apa yang menjadi strategi pemasaran yang tepat gitu untuk UD Mitra Sejati Surabaya. Untuk kerangka berpikir ini mungkin saya kurang terkonsep, saya hanya memaparkan apa yang menjadi pengetahuan saya. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan ataupun proposal ini, saya mohon maaf. Saya berharap video ini dapat diterima oleh Bu Is dan Bu Anis sebagai pertimbangan untuk saya bisa melanjutkan pengerjaan bab-bab selanjutnya hingga kita nanti bertemu di sidang skripsi. Terima kasih banyak.